Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan anugerah, inayah, taufik dan hidayah masuk kita di malam kelima bulan suci Ramadan setelah kita mengadakan salat Isya, tarawih, lalu kita baca qasaid salafiyah dan kemudian kita memulai lagi pembahasan kitab Is'af yang tahun lalu belum kita khatamkan. Karena kemarin khatam Quran kita baca dan juga sekarang kita insya Allah mulai sampai kita habiskan kitab ini. Ya, sebelum kita bicara nanti tentang peristiwa yang luar biasa terjadi di bulan suci Ramadan, yaitu Ghazwatul Badr al-Kubra. Maka kita habiskan dulu nih kitab pada halaman 52. Ya, itu terakhir pada tahun lalu itu. Tahun lalu kita khatamkan kitab apa? Asrarus Shaum Imam Ghazali. Nah, insyaallah kita khatamkan ini juga insyaallah bil faham wal ilm wal amal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Halatu wujubil qada' ma'al imsaki ilal ghurubi sittun. Keadaan-keadaan yang wajib untuk mengqadha beserta menahan. Jadi harus tahan gitu. Nggak boleh langsung cari bubur ayam. Nggak boleh langsung cari nasi uduk, gado-gado, cilok dan sebagainya. Tapi ini keadaan yang ada 6 hanya khusus di puasa hanya Ramadan. Bukan puasa yang lain sekalipun puasa itu wajib. Hanya 6 ini hanya khusus pada puasa Ramadan. Mal imsak wajib pula bersama nahan. Jadi dia wajib qadha di setelah Ramadan dan juga wajib menahan pada hari tersebut ilal ghurub sampai terbenam. Yang pertama, ala muta'addin bi fitrihi, sengaja dengan dia naudzubillah membatalkan puasa. Sengaja. Jadi dia tahu ini puasa Ramadan, sengaja dibatalin. Diminum aja. Nah, padahal tidak ada udzur. Ya. Maka mereka yang membatalkan puasa tanpa udzur, Nabi menyatakan, man aftara bi ghairi udhrin fi Ramadan lam yaqdihi siyamud dahar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang aftara bi ghairi udhrin fi nahari Ramadan, man aftara bi ghairi udhrin fi nahari Ramadan. Siapa orang yang membatalkan puasa tanpa udzur di pertengahan bulan suci Ramadan, di siang harinya atau ketika dia lagi puasa, dibatalin tuh tanpa adanya udzur, lam yaqdihi siyahud dahr. Niscaya tidak bisa untuk mengganti hari tersebut yang dia batalkan dengan dia berpuasa selama setahun penuh. Ya. Nanti Ustaz kasih nasnya itu, ada hadisnya. Ya, ma'ana aftara yauman kalau nggak salah begitu. Bi ghairi udhrin fi nahr Ramadan atau fi syahr Ramadan. Ya. Intinya begitu. Dia batalkan puasa tanpa adanya udzur, tidak bisa mengganti puasa yang dia batalkan dengan dia berpuasa selama setahun penuh. Nah, mereka yang batalin tetap wajib imsak. Kalau enggak berdosa juga. Dia batalin sengaja. Wah, udah deh tanggung. Enggak, tetap dia wajib imsak, nahan sampai terbenam matahari. Yang kedua, ala tarikin niyah lailan walau sahwan. Atas orang yang meninggalkan niat di malam hari. Itu dia, walau sahwan, sekalipun lu. Ini sebagian orang cuma sahur doang. Niat kagak, ya percuma. Iya, sebagian orang sahur doang, sahur. Habis sahur jam 2, jam setengah 3, dia tidur. Subuhnya kebablasan juga. Cuman sahur. Niat gak tadi? Ya lupa. Nah, wajib tahan sampai terbenam dan nanti ingat ente bakal qadha setelah bulan Ramadan. Ya. Makanya jangan pikirin sahurnya doang. Ya, arti sahur itu makan
yang dimulai fi muntasafil lail, di tengah malam. Jam 12 ada bakwan goreng, tinggal satu. Jam 12 tuh ke atas kita makan, sahur tuh namanya. Itu namanya sahur. Sahur gimana? Sunnah. Jangan tinggalin sahur. Tetap sahur. Kenapa? Jangan pikirin kenyangnya. Jangan pikirin sudah makan. Jangan. Tapi pikirin berkah. Nabi nyatakan tasahharu fa inna fihi barakatan. Sahurlah kalian, maka di dalam sahur itu adalah keberkah. Oh kita sih nggak disuruh, emang kita nuntut. Yang ketiga, alaman tasahhar, tuh atas orang yang sahur, dhannan, dia menyangka baqa al-lail fabana khilafu. Dia sangka masih malam, taunya udah jam 5. Ya udah subuh. Ya, dibangun, jam nggak ada. Lagi tutup nih tempat. Masih makan. Ya kan? Makan. Taunya pas keluar udah terang. Pas lihat jam 5:30. Nah, berarti dia sahur nyangka masih sebelum subuh. Tahan dan wajib qadha. 5, alaman bana lahu yaum salasin Sya'ban annahu Ramadan yaum syak. Orang masih 30, ya, bana lahu yaum salasi Sya'ban annahu min Ramadan. Dia nyangka itu apa? 30, padahal sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Dia sangka itu masih 30 padahal itu sudah 1 Ramadan. Berarti nggak sampai 30 kan? Berarti Sya'bannya 29. Yang keenam, alaman sabaqahu ma' ghairu masyru'. Sebagian tempat panas, bawahnya kering. Ya, ini kalian alhamdulillah dari hari pertama sampai sekarang merasa kering nggak? Hujan terus, adem terus. Ya, sebagian tempat, apalagi di Timur Tengah, kering luar biasa sudah. Keringnya luar biasa. Nah, dikit-dikit pengen wudu. Pas lagi kumur-kumur, pengennya bukan wudu ketiga, bisa sampai ke-7. Umur terus. Nah, lihat. Kalau kumurnya masyru', artinya memang disunahkan, dianjurkan. Seperti wudu. Wudu kan kumur-kumur tuh. Ada sunahnya kan? Itu. Nah, atau menghilangkan kotoran. Misalnya darah dan sebagainya, ada gusinya yang berdarah. Dihilangkan. Nah, lihat. Kalau memang, nih perhatikan, kalau memang masyru', memang itu dianjurkan. Wudunya dianjurkan. Nah, ada 2 tafsir, ada 2 perincian. Kalau dia kumur-kumur tidak berlebihan. Dia kumur biasa. Dan memang kumurnya kumur masyru'. Kumur apa? Kumur yang dianjurkan. Itu wudu. Yang 3 kali itu kan kumur masyru' namanya. Kumur yang dianjurkan, disunahkan. Kalau dia kumur-kumur, tuh, dan tidak berlebihan, tiba-tiba masuk ke dalam kerongkongannya. Maka di situ tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kumurnya berlebihan, yang pertama, kedua, 2 tangan langsung. Kedua, pas lagi kumur-kumur berlebihan, masuk ke dalam kerongkongan. Maka di situ sekalipun masyru' dianjurkan, tapi karena berlebihan, batal puasa. Ya, paham ya? Atau lagi mandi. Kalau lagi mandi, pakai shower atau pakai gayung. Tuh, dia mandi yang memang dianjurkan seperti mandi jenabah. Malamnya dia mimpi, dia mandi wajib jenabah kan? Tiba-tiba pas lagi mandi, ada yang masuk ke dalam mulut.
Udah masuk ke mulut atau masuk ke hidung. Atau masuk ke telinga. Nah, itu mandi wajib. Dan cara mandinya dengan pakai gayung atau sumur. Bukan? Nah, kalau dia mandinya tenggelam, nah udah batal tuh. Karena pasti masuk. Pasti masuk ke mulutnya kah? Ke hidungnya kah? Nah, tapi enggak, mandinya pakai shower kah atau pakai gayung. Tiba-tiba masuk ke mulut. Enggak batal puasanya. Ya. Itu kalau mandi atau wudhu yang masyru, yang dianjurkan. Tapi kalau mandi atau wudhu yang tidak dianjurkan, seperti apa ya? Bukan mandi wajib atau mandi sunnah, tapi mandi tabarrut, pengen nyegerin badan, dinginin badan nih, kering. Atau bukan wudhu yang sunnah, lebih dari tuh kumur-kumur sampai 7 kali. Itu kan berarti lebih dari sunnah itu. Nah, pas keempat masuk. Mau dia berlebihan mubalaghah atau lam yubalik, batal. Atau mandi yang biasa. Tuh, hati-hati tuh. Mandi kalian di siang hari. Sekalipun tidak berlebihan, kalau masuk ke dalam manfas maftu, anggota tubuh yang apa? Nah, anggota tubuh yang berongga terbuka, maka batal. Jelas sampai situ? Jelas ya? Jadi kalau mandinya tidak disyariatkan seperti mandi ngedinginin badan, ya, maka kalau masuk ke dalam anggota tubuh yang terbuka itu bakal batal sekalipun dengan cara kalian pakai gayung atau pakai shower. Nggak harus tenggelam. Kalau mandinya mandi apa? Biasa. Nah itu dia. Ya, nah, sengaja misalnya itu. Dia mandi, maka hal demikian membatalkan. Daerah makmur bi, karena tidak dimakmurkan. Min madmadatin, nggak mandi, nggak apa, langsung kubur-kubur. Ya boleh. Oh enggak. Enggak kubur, dingin sih sini ya. Kalau nanti kita dapetin mulai kering di rumahnya. Nah, kita tiba-tiba langsung masuk kamar mandi. Kumur-kumur, aneh ngapain kumur-kumur? Main basahin. Nah, mau basahin. Masuk ke dalam kerongkongan sedikit, batal tuh puasanya. Atau ada sesuatu yang basah di sini, bagus kita lagi malam hari kan, kita praktekin. Sesuatu yang basah di sini, ya, kita masuk, kita keluarin lidah kita. Kita jilat-jilat. Masukin lagi, campur dengan ludah, kita telan, batal. Hati itu. Nah, satu lagi sebelum kita akhirkan, masalah buang air besar. Itu juga termasuk. Hati-hati buang air besar ketika lagi puasa. Jadi ketika lagi, gimana hukumnya? Kalau orang bertanya, gimana hukumnya orang BAB? Dia pup itu di tengah hari ketika puasa. Ya nggak jadi masalah. Jangan juga ditahan. Akhirnya belepetan. Jangan. Kalau emang nggak kuat, makanya jangan biasain makan yang pedes. Apalagi deket-deket sahur. Nizam ya. Jangan deket-deket pas ke sahur udah makan apa? Yang pedes-pedes. Tapi biasain jangan itu. Nah kemudian usahakan dulu supaya bisa nanti pupnya BAB-nya di malam hari. Jangan di pagi atau di siang atau di sore. Ya Ki ya? Biar di malam. Masa nggak BAB orang manusia? 2 hari kita bingung. Beda orang-orang soleh yang terdahulu. Murojaah bisa sebulan sekali, bisa 2 pekan sekali. Bisa seminggu sekali, bisa 3 hari sekali. Iya, kurang. Mereka nggak jarang makan, jarang minum. Iya kan? Nah, kalau memang
Posisinya sudah nggak kuat. Oh, ditahan nggak bisa. Aduh, nggak bisa. Aduh. Nggak bisa dah. Mau ditangguhin. Ya, nggak bisa nih. Bahasa anak bocahnya prepare. Nggak bisa nih, nggak bisa. Pengen nih nanti habis maghrib, habis taraweh, nggak bisa. Tetep. Nah, gimana hukumnya? Ya udah, buang air aja. Tapi perhatikan, itu kita punya dubur termasuk manfaat maftuh, rongga yang terbuka. Ya mul, rongga terbuka, makanya keluar kotoran, terbuka dia. Nah, ketika sudah selesai itu semua, maka cara membersihkannya kita harus perhatiin. Jadi ngebersihkan itu jangan sampai kita sodok. Cara ngebersihin kan biasa tuh kita, ya kan? Pakai tangan di ujung kita sodok itu. Nah, jangan begitu, karena dia terbuka dengan air, dengan sabun. Nah, itu masuk batal puasa kita. Tapi bersihnya dengan halus. Sementara jangan buru-buru atau jangan kenceng-kenceng, tapi dengan halus. Bagian dohirnya saja nih, sini ngebersihnya nih. Ya, dubur kita giniin bersihnya. Jangan sampai masukin tuh, jangan yang namanya jari-jari nih. Oh, Yasmi ya. Jangan sampai begitu, sampai ke dalam. Jangan. Akhirnya batal. Tuh, yang sering begitu, berarti batal puasa. Kira-kira orang awam tahu gak yang begini? Ya, yang nyantri aja baru tahu kayaknya. Ayo, dikabarin nanti keluarga, orang tua, ya, sampaikan. Jadi jangan sampai dalam, tapi bersihin bagian depan aja udah. Cukup. Tapi dari itu semua, usahakan ditahan kalau bisa. Udah lebih enak jadinya kita. Ya, semangat jadi ngebersihinnya. Di malam hari. Tapi kalau nggak bisa juga ya darurat. Maka bersihkan dengan cara seperti itu. Dibersihin bagian atas duburnya dengan perlahan-lahan, pelan-pelan. Jangan sampai masuk. Ya, bagian dohirnya aja bersihin. Ya. Supaya tidak masuk sesuatu ke manfaat maftuh yang nanti ibasnya membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.